الذي رواه ابن النجار عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله قال من حفظ على امتي 40 حديثا من سنتي ادخلته يوم القيامه في شفاعتي اللهم اجعلنا منهم. وفي رواية ابن علي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أنه قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. الحديث الأول في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس يبين له فيها ما يجب أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى. فالترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لأن الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر اليسرى. الحديث الثاني في وصيته لابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. وفي رواية النسائي وأحمد زيادة في أوله اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الوصية فيها بيان مراحل السير مع مراحل السير والسلوك إلى مقام ملك الملوك. وقد تضمنت هذه المراحل الثلاثة جميع منازل السائرين ومقامات الواصلين. ولا في شرح هذا الحديث بعد الواصل الكبير نذكره فيما بعد إن شاء الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله صلوات والسلام على رسول الله. Kita meneruskan pengajian kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syama'ilnya yang terpuji dan berimbal akhlak-akhlaknya yang luhur. Di antaranya Allah berikan kepadanya fasahatul kalam wal lisan. Ucapannya, kalimatnya padat bermakna dan bisa bermacam-macam arti dan singkat dan bermanfaat. Kalimat-kalimat ucapan-ucapan beliau dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang jelas, yang dipahami, yang didengar oleh kaum Arab dengan lisan Al-Quran, Surah Arabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad itu jawami al-kalim. Aku diberikan ucapan yang terkandung makna yang bermacam-macam. Hadisnya pendek, singkat, padat, tepat sasaran, tepat daripada ucapan-ucapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam zaman tersebut zaman sastra Arab di dalam jahiliyah dikalahkan dengan lisan Nabi Muhammad. Dari kalimat Nabi Muhammad yang Allah bantu dengan Al-Quran Al-Karim. Maka dari hadis yang pertama, dan beliau tidak suka bersyair. Bahkan mereka ditanya syair, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah, tidak aku utus Muhammad seorang syair. Di dalam surat Yasin, di dalam surat Yasin
Allah Subhanahu wa taala membantah, aku tidak mengutusmu sebagai seorang penyair, penyajak, tidak sajak, tidak, tetapi itu adalah Al-Qur'anul Karim dengan lughah bahasa Arab. Allah puji, dia tidak membaca seperti orang-orang jahiliyah dengan kebanyakan syairnya, penghafalan syairnya, tetapi Nabi adalah dengan menghafal Al-Quran dan kalimat-kalimatnya yang penuh keajaiban, penuh terkandung makna-makna, kajian-kajian yang bermacam-macam di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah berkata, kami berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fasih dari kalimat seperti kita, ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, Innallaha lam yaj'alni lahana. Aku tidak dijadikan seorang penyair, aku tidak dijadikan orang yang membuat sajak, puisi-puisi. Tidak. Ini adalah perintah, ayat, larangan, undang-undang, peraturan, hukum, kisah-kisah Nabi, tetapi isinya semuanya dengan sastra Arab yang tinggi, yang mengalahkan di zaman tersebut para sastrawan ahli syair. Dan ini adalah lughah Al-Quran, lughah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lughah Arab. Ikhtarani khairal kalam, aku dipilih untukmu ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang terbaik, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Di dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadisnya, di dalam kalimatnya, di dalam hikmah-hikmahnya, mutiara-mutiaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kajian Al-Quran, satu kalimat atau satu ayat, bahkan satu daripada huruf bisa terjadi itu makna-makna yang terkandung dalam. Begitu juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, singkat, padat, tepat, dan bisa diartikan bermacam-macam daripada kalimat-kalimat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di dalam hadis Imam Hakim Al-Mustadrak dari Sayyidina Ali bin Husain bin Al-Abidin, pernah datang Sayyidina Abbas, pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadanya, datang kepada Nabi wa alaihi khadatan, dia memakai dua daripada selendang, walahu dhafiratan, dan di ujungnya ada ikatan-ikatan putih menandakan tanda ujung-ujung daripada ikatan-ikatan sorban putih. Wa huwa abyad, dan dia orang yang tampan, yang putih bersih luar. Falamma ra'ahu tabassama, tatkala memandang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah senyum. Ketampanannya pamanda Abbas bin Abdul Muttalib dengan pakaiannya yang indah. Bagaimana Abbas, ya Rasulullah, maaf adaka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa, senyum? Abhadallahu sinna, semoga Allah Subhanahu wa taala mengindahkan gigimu. Giginya tertawa, kelihatan giginya, dan indah sekali giginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ajabani jamalu amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takjub, aku kagum dengan tampannya pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu dijawab oleh Imam Al-Abbas, "Man jamalu ya Rasulullah?" Apa itu ketampanan? Kata Nabi Muhammad SAW, ketampananmu adalah lisanmu, bahasa Arabmu, dan segala sastra bahasa Arab. Karena pamanda Abbas bin Abdul Muttalib banyak memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pujian dari kecil, pujian dari besar, pujian selama dia menjadi Nabi dan sampai meninggal. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, kalimatnya, ucapannya, hikmahnya, mutiara-mutiaranya memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kedua, di dalam Ibn Al-Asakir ditanya, "Man jamalu fil rajul?"
Apakah ketampanan itu di dalam diri seseorang? Kata Rasulullah, fasahatul lisani, fasahatul arabiyyah, Al-Quran wal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tampan dan cakap adalah dengan fasih berbahasa Arab, fasih di dalam lughah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pamanda Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisan yang fasih dengan lughah bahasa Arab, dan di dalam Al-Qur'annya dan hadis-hadisnya, mutiara-mutiaranya para ulama mengumpulkan daripada kalimat-kalimat ucapan-ucapan Rasulullah yang singkat, yang padat, banyak sekali di dalam ucapannya. Maka aku mengambil keberkahan dari 40 hadis, aku kumpulkan kalimat-kalimat Nabi, hadis-hadis Nabi yang singkat, yang padat, tetapi menjadi nasihat, menjadi manfaat kepada umatnya di dalam hadis-hadis 40 hadis ini. Yang mana aku harapkan, aku menulis 40 hadis yang datang dari Rasulullah dengan riwayat-riwayatnya, dari hadis Ibnu Najjar dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, bahwa Rasulullah berkata, barang siapa menghafal 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnahku, aku masukkan dia nanti di dalam hari kiamat, di dalam syafaatku. Amin ya rabbal. Beliau pengarang Al-Imam Sirajuddin Al-Mufassir Al-Muhaddis Abdullah Sirajuddin Al-Husaini mengumpulkan 40 hadis yang isinya hikmah, isinya nasihat, padat, singkat, dan kajian-kajiannya luas, yaitu hadis Rasulullah SAW yang kedua di dalam Ibnu Adi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala man hafidha ala ummati 40 hadisan min as-sunnah kuntu lahu jami'an wa shahidan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghafal seorang umatku 40 hadis-hadisku dari sunnah-sunnahku, aku nanti menjadi pensyafaat dan aku yang bersaksi di hadapan Allah kepada dia di yaumul qiyamah. Masya Allah. Nabi yang saksikan kita, ini umatku, ini aku berikan syafaat kepada dia bagi orang yang menghafal 40 hadis. Kita ingat ada kitab Arba'in Nawawi. Itulah kitab tersebut, kitab yang awal dari kitab kumpulan hadis-hadis 40 hadis dari Imam Nawawi yang sering kita baca. Maka diambil keberkahan 40 hadis ini, ditulis oleh beliau pengarang dari awal hadisul awal fi wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas. Dalam wasiatnya yang pertama kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yubayyinu lahu fiha ma yajibu an yakuna 'ala al-mu'min ma'allah ta'ala. Isinya di dalamnya menjelaskan bagaimana kewajiban seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam akidahnya, di dalam keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, sangat kokoh. Nah, itulah hadis yang pertama riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku sedang berboncengan unta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak panganda Abbas bin Abdul Muttalib yang tadi. Tatkala aku sedang berboncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari, berkata dia, "Ya gulam," berkata kepadaku, "Wahai pemuda, inni u'allimuka kalimat." Aku ajarkan engkau beberapa kalimat-kalimat nasihat, wasiat penting. Pemuda dibimbing, dikasih pesan yang sangat menerima di hatinya, masuk dan dipakai. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, takutlah kepada Allah. Jagalah Allah di dalam perintah-perintahnya, jagalah Allah di dalam segala larangan-larangannya. Artinya kerjakan perintahnya,
pegang erat-erat kewajiban-kewajiban hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah Allah di dalam segala kemungkarannya, muharramatnya, dan segala maksiatnya. Engkau hati-hati, jangan engkau terjadi maksiatnya, kemungkarannya, haramnya. Niscaya ya Rabbah, engkau akan dipelihara oleh Allah Subhanahu. Engkau akan dijaga oleh Allah. Kalau engkau jaga perintahnya, jauhi larangannya, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqillah tajidhu amama. Kalau engkau menjaga Allah semata-mata, Allah engkau dapati di hadapanmu. Allah berhadapan kita tatkala kita salat, tatkala kita salam, tatkala kita berdoa, kita meminta bermasalah, duduk menghadap kepada Allah, kiblat, itulah Allah masih menghadap kepada kita. Bila saja Rasulullah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan dan bantuan, mintalah kepada Allah bantuan dan pertolongannya. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai pemuda, apabila semua makhluk, semua umat katanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa dia memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan madarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa an-nafi', huwa ad-dar di dalam Asmaul Husna. Lam yanfa'uka bi syai'in. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun. Yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang katabahu Allahu lak. Semua sudah tertulis dari Allah di Lauhul Mahfuz. Segala apapun untuk hamba-Nya, makhluknya, bukan manusia. Tidak ada sedikit campur tangan manusia. Sudah tertulis di dalam pokok dan kadarnya, masyiat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau orang semua berkumpul mau menjahatimu, membahayakanmu, menterormu, membuat sesuatu yang bahaya, tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yadurruka bi syai'in. Dan katabahu Allahu lak. Kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi Allah dan kadarnya. Manusia tidak bisa berbuat jahat kepada kita. Manusia tidak bisa berbuat segala sesuatu kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atul aqlam, sudah terangkat pena kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qalam yawma yasdurun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai penanya dan menulis semua urusan manusia, makhluknya miliaran, triliunan makhluk ditulis oleh Allah per harinya, per manusianya, per binatangnya, kebutuhannya, makanannya, urusannya, ajal hidup matinya. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Wajib suhuf, tulisannya di dalam Lauhul Mahfuz sudah kering. Dan tintanya sudah kering, bukan basah, sudah kering. Min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan sudah ditulis daripada di alamul arwah tentang kehidupan manusia dari masa kecilnya sampai mati. Allahumma shalli wa sallim. Ditambahkan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifka bil shiddah. Engkau kenal Allah di dalam masa senangmu, di dalam masa jayamu, masa kayamu, masa sehatmu, kenal Allah. Artinya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, jaga daripada maksiatnya Allah, jaga daripada kemungkaran yang diharamkan oleh Allah. Niscaya ya'rifka bil shiddah. Nanti Allah kenal kepadamu, Allah bantu, Allah jagamu tatkala engkau dalam keadaan sulit,
engkau dibantu oleh Allah, diselesaikan, diurus oleh Allah, segala kesulitan-kesulitanmu dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Selagi dia senang, selagi dia kaya, selagi dia sehat, dia beribadah kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia jaga perintahnya, dijauhkan larangannya. Ketahuilah wahai pemuda, anna sabra ala ma takrah khairul katsir. Bekalilah dirimu wahai pemuda kesabaran atas segala ujian yang engkau tidak sukai. Itu bagus untukmu. Banyak segala ujian-ujian yang susah buat kita, yang tidak kita sanggup, modalnya sabar. Itu yang terbaik buat engkau. Masya Allah. Wa anna nasra ma'as sabri. Pembelaan Allah, kemenangan itu tentunya dengan sebab kesabaran. Dengan sabar engkau nanti akan menang. Engkau sabar, engkau akan menang, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, turun bantuan Allah. Wa annal faraja ma'al kabri. Ketahuilah engkau keluar dari segala kesulitan sebelumnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah lapangkan jalan keluarnya. Wa anna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketahuilah tidak selama-lamanya kesulitan ada, pasti ada jalan kemudahannya. Dua kali dengan ujian-ujian Allah jadikan jalan keluar yang mudah bagi kita, karena modal kita takut kepada Allah dan pelihara segala perintahnya, jauhi larangannya. Itu hadis yang pertama, wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Wasiat yang kedua dari hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, putra Sayyidina Umar bin Al-Khattab, diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dia sedang berdua dengan Rasulullah, di hadapan Rasulullah dipegang pundaknya, wahai pemuda Abdullah bin Umar, dinasihati, diwasiati dengan rasa cinta, rasa mahabbah kepada pemuda yang baik. Akan Rasulullah bilang diri, Rasulullah SAW memegang daripada dua pundakku. Bagaimana di dunia, kan negara balik, wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau selama di dunia seperti orang yang asing. Dunia sementara, dunia tempat lewat, karena engkau akan pulang ke negeri akhirat yang lama. Di dunia 60 tahun, 70 tahun, tapi di akhirat abadal abidin, sarmada abada. Di akhirat selama-lamanya. Ya. Di dunia kan lagi. Jadilah engkau selama di dunia seorang asing, seorang yang ngontrak, seorang yang lewat. Ya. Kenapa? Ada jalanan yang jauh, yaitu akhirat. Al-Abir Sadir, atau untuk melewati jalan saja. Ini dunia tempat daru mamar, la daru mamar. Dunia tempat lewat, bukan tempat berhenti. Hanya sementara doang, sebentar, seumur kita, lalu kita jalan lagi. Wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Hitung-hitung dirimu, pasti engkau menjadi penghuni ahlil qubur. Kematian pasti. Semua manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak ada yang kekal di dunia, gak ada yang lama-lama di dunia. Antara 60, 70. Engkau siap-siap untuk berjalan ke akhirat yang panjang. Modal daripada tabungan, dari celengan, daripada bekal. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan berpegang kepada Allah, amal soleh dengan berdasarkan iman dan amal dan Quran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad, untuk engkau berjalan menuju kubur dan lanjut nanti terbangkit dari tahapan-tahapan akhirat. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ditambahkan dari Imam Nasai, hadis "A'udillah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah." Hadis rukun ihsan, yang mana Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Nabi pesankan kepada Abdullah bin Umar, ingat
rukun ihsan. U'budullaha ka'annaka tarah. Mengabdilah kepada Allah, taatlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah seolah-olah engkau menghadap Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa illa takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara. Allah melihat kita, Allah memandang kita, Allah meliput kita di dalam segala keadaan kita. Inilah wasiat yang kedua daripada bagaimana manusia dari hidup negeri dunia dan akan sampai ke negeri akhirat. Selama dia hidup, dia berbekal dengan amal yang soleh di dalam perjalanan hidupnya, ya, dia mencari thariqah agama syariat yang sampai ke hakikat, ke hambaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini yaitu manazil sabirin, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dia persiapkan selama di dunia dengan beriman dan amal soleh, beribadah dan taat. Wa maqamatul wasilin, dan dia semata-mata sudah sampai ke ujung jalan, yaitu kematian. Dia ingat kematian dan sudah berada dekat dengan kematian dan siap untuk alam kubur dan barzakh, dan nanti di alam akhirat mahsyar, mauqif al-satu yaumul qiyamah. Walana fi hadis bahasan wasi. Aku mempunyai pembahasan lagi di dalam hadis ini, nanti di akhir kitab ini, nanti insyaallah dibahas hadis ini dengan panjang. Mudah-mudahan bermanfaat dari wasiat-wasiat Rasulullah. Yang pertama kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang kedua kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dalam hadis-hadis pilihan Al-Imam Abdullah Syarajuddin yang 40 hadis ini hadis-hadis sahih di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Fatihah.